Bayangkan ini baik-baik. Jika suatu hari nanti kamu sadar, anakmu bukan anak biasa tapi kamu terlambat menyadarinya. Berhenti scroll, karena pesan ini bukan untuk semua orang tua. Ini hanya untuk mereka yang hatinya pernah bergetar melihat anaknya diam terlalu lama, menangis tanpa alasan jelas, atau terlihat kuat padahal sebenarnya memikul beban yang bukan untuk usianya. Banyak orang tua sibuk membentuk anak agar berhasil. Sedikit yang sadar, ada anak yang justru dititipkan Tuhan untuk dijaga, bukan dipaksa. Dan biasanya, anak seperti ini selalu disalahpahami. Pernahkah kamu melihat anakmu menatap kosong, seolah sedang memikirkan sesuatu yang terlalu dalam? Pernahkah ia bertanya tentang hidup, tentang mati, tentang Tuhan saat anak lain masih sibuk bermain? Atau mungkin ia sering mengalah, diam, dan memendam, lalu kamu mengira itu kelemahan? Jika iya, hati-hati, karena bisa jadi kamu sedang membersamai jiwa terpilih, dan kesalahan kecilmu hari ini bisa menentukan takdir besarnya di masa depan. Tidak semua anak yang sering menangis itu manja. Tidak semua anak yang pendiam itu lemah. Dan tidak semua anak yang berbeda itu salah arah. Sejarah selalu mengulang pola yang sama. Jiwa-jiwa besar lahir dari masa kecil yang sunyi, diuji lebih cepat, dan jarang dipahami bahkan oleh orang tuanya sendiri. Inilah yang jarang dibicarakan. Anak dengan jiwa terpilih sering terluka lebih dulu, agar kelak mampu menyembuhkan yang lain. Ia dibuat jatuh berkali-kali, bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk dibentuk. Masalahnya, banyak orang tua tidak siap. Alih-alih menjaga, mereka menekan. Alih-alih memahami, mereka membandingkan. Dan tanpa sadar, mematahkan sesuatu yang seharusnya tumbuh. Video ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini peringatan lembut namun serius. Karena jika anakmu memang membawa amanah besar, maka cara mendidiknya tidak bisa disamakan dengan anak lain. Jika kamu merasa pesan ini seperti sedang berbicara langsung kepadamu, jangan diabaikan. Bisa jadi ini bukan kebetulan kamu sampai di sini. Di bagian selanjutnya, kamu akan melihat tanda-tanda yang sering muncul pada anak dengan jiwa terpilih. Tanda yang sering dianggap remeh, padahal menentukan arah hidupnya. Tonton sampai akhir, karena satu kesalahan dalam memahami bisa mengubah segalanya. 1. Hatinya terlalu lembut untuk usianya. Anak ini mudah tersentuh, iba melihat penderitaan orang lain, bahkan menangis untuk hal-hal yang orang dewasa anggap sepele. Ini bukan kelemahan, ini tanda hati yang masih bening dan peka terhadap nilai kebenaran. 2. Sering merasa berbeda dan tidak cocok dengan lingkungan. Ia tidak betah dalam keramaian yang kosong makna. Lebih suka menyendiri, berpikir, atau berteman dengan orang yang lebih dewasa. Perbedaan ini sering disalahartikan sebagai aneh, padahal itu proses penjagaan batin. 3. Ujian datang lebih cepat dari anak lain. Masalah keluarga, ekonomi, kehilangan, atau tekanan mental sering datang lebih awal. Jiwa terpilih ditempa sebelum waktunya, karena misi hidupnya menuntut kedewasaan lebih cepat. 4. Kepekaan spiritual yang tidak biasa. Anak ini mudah tersentuh oleh doa, ayat suci, nasihat, atau suasana ibadah. Kadang bertanya hal-hal dalam tentang Tuhan, kematian, atau tujuan hidup, pertanyaan yang tidak umum bagi anak seusianya. 5. Sulit dibohongi oleh kepalsuan. Ia cepat merasa tidak nyaman pada kebohongan, kemunafikan, atau ketidakadilan. Meski belum bisa menjelaskan alasannya, hatinya menolak yang tidak lurus. 6. Punya empati tinggi tapi sering disalahpahami. Karena terlalu jujur dan tulus, ia sering dimanfaatkan atau disakiti. Dari sinilah luka batin terbentuk dan justru dari luka itulah kekuatannya kelak lahir. 7. Cenderung memendam, bukan melawan. Ia jarang meluapkan amarah, lebih memilih diam, menulis, berdoa, atau merenung. Diamnya bukan kalah, tapi cara jiwa menjaga dirinya sendiri. 8. Punya naluri keadilan sejak dini. Ia tidak suka melihat yang lemah ditindas. Bahkan rela disalahkan demi membela orang lain. Ini tanda jiwa pemikul amanah, bukan sekadar anak biasa. 9. Sering diremehkan atau dianggap lemah. Lingkungan sering meragukan masa depannya. Namun sejarah selalu membuktikan, jiwa terpilih justru tumbuh dari kerendahan, bukan dari pujian. 10. Bangkit lebih kuat setelah jatuh. Meski sering terluka, ia tidak berubah menjadi kejam. Ia justru semakin dalam, bijak, dan tenang. Ini tanda takdir besar sedang dipersiapkan.
Poin 1, hatinya terlalu lembut untuk usianya. Ada anak-anak yang sejak kecil hatinya seperti kaca bening. Bukan karena mereka rapuh, tetapi karena belum tercemar. Mereka menangis bukan hanya karena sakit atau lapar, tetapi karena melihat penderitaan orang lain, mendengar kata-kata kasar, atau merasakan ketegangan yang bahkan tidak diucapkan. Anak seperti ini sering disalahpahami. Orang dewasa berkata, "Ah, anaknya baperan, sedikit-sedikit nangis, lemah, tidak tegas." Padahal yang sedang terjadi bukan kelemahan melainkan kepekaan batin yang sangat tinggi. Hati yang terlalu lembut adalah tanda bahwa anak tersebut merasakan dunia lebih dalam daripada kebanyakan anak seusianya. Ia tidak hanya melihat dengan mata, tetapi menangkap suasana, emosi, dan getaran perasaan orang-orang di sekitarnya. Ia bisa ikut sedih saat melihat temannya dimarahi. Ia bisa merasa bersalah meski bukan dirinya yang melakukan kesalahan. Ia bahkan bisa terluka hanya karena nada suara. Ini bukan kebetulan. Hati seperti ini biasanya dipilih untuk membawa empati, karena empati tidak bisa diajarkan, ia ditanamkan. Namun disinilah ujian terberatnya. Lingkungan seringkali keras. Dunia tidak selalu ramah. Dan anak berhati lembut ini tumbuh di tengah sistem yang mengagungkan ketegasan, kecepatan, dan kekuatan lahiriah. Akibatnya, banyak orang tua tanpa sadar mencoba menguatkan anaknya dengan cara yang keliru. Menyuruhnya berhenti menangis, membandingkannya dengan anak lain, atau memaksanya menjadi lebih keras. Padahal, yang seharusnya dijaga bukan tangisnya, tetapi hatinya. Karena jika hati selembut ini rusak terlalu dini, ia tidak akan menjadi kuat. Ia justru akan menjadi mati rasa. Anak dengan jiwa terpilih tidak diciptakan untuk menjadi keras. Ia diciptakan untuk tetap lembut di dunia yang keras. Dan itu jauh lebih sulit. Kelak, dari hati yang lembut ini akan lahir pemimpin yang adil, penolong yang tulus, penyejuk bagi jiwa-jiwa yang lelah. Tetapi sebelum sampai ke sana, ia harus melewati fase paling rawan. Masa kecil tanpa perlindungan emosional yang cukup. Orang tua yang bijak tidak akan berkata, "Jangan cengeng," melainkan, "Apa yang kamu rasakan itu penting." Karena jiwa terpilih tidak perlu diubah. Ia perlu dijaga. Poin 2, sering merasa berbeda dan tidak cocok dengan lingkungan. Ada kesunyian yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dan anak dengan jiwa terpilih sering hidup di dalam kesunyian itu. Bukan karena ia antisosial. Bukan karena ia tidak ingin berteman. Tetapi karena jiwanya tidak menemukan resonansi. Di tengah keramaian, ia merasa sepi. Di tengah tawa, ia merasa kosong. Dan di tengah percakapan yang dangkal, ia memilih diam. Ia sering bertanya dalam hati, "Kenapa aku tidak seperti mereka? Kenapa hal-hal yang membuat mereka senang, terasa hampa bagiku?" Inilah fase paling membingungkan bagi anak dengan jiwa terpilih. Ia merasa berbeda, tetapi tidak tahu alasannya. Ia merasa tidak cocok, tetapi tidak tahu harus kemana. Lingkungan pun sering salah membaca. Ia dianggap sombong karena pendiam. Dianggap aneh karena tidak ikut arus. Dianggap lemah, karena tidak suka keributan. Padahal, ia hanya tidak menemukan tempat yang selaras dengan jiwanya. Anak seperti ini sering lebih nyaman berbicara dengan orang dewasa. Lebih senang mendengar cerita daripada bergosip. Lebih suka menyendiri daripada berpura-pura. Ini bukan tanda keterbelakangan sosial. Ini tanda kedalaman batin. Namun rasa tidak cocok ini jika tidak dipahami, bisa berubah menjadi luka identitas. Anak mulai berpikir bahwa ada yang salah dengan dirinya. Ia mulai menyesuaikan diri secara palsu. Tertawa saat ingin diam, ikut arus saat hatinya menolak. Disinilah bahaya terbesar terjadi. Banyak jiwa terpilih kehilangan dirinya sendiri hanya karena ingin diterima. Padahal perbedaan bukan kutukan, ia adalah tanda amanah. Sejarah manusia selalu menunjukkan satu pola. Orang-orang yang membawa perubahan besar selalu merasa asing di zamannya. Bukan karena mereka lebih hebat, tetapi karena mereka lahir lebih awal dari pemahaman lingkungannya. Tugas orang tua bukan memaksa anak ini agar menyesuaikan diri dengan dunia, tetapi menjadi rumah tempat ia bisa kembali utuh. Rumah di mana ia tidak perlu berpura-pura. Rumah di mana diamnya tidak dianggap masalah. Rumah di mana pertanyaannya tidak dianggap aneh. Karena jika anak dengan jiwa terpilih kehilangan rumah batin, ia akan tumbuh dengan satu luka besar. Merasa sendirian di dunia. Namun jika ia dijaga, dipahami, dan diterima apa adanya,
Rasa berbeda itu akan berubah menjadi kekuatan arah. Ia akan tahu, aku memang tidak sama dan itu tidak apa-apa. Dan dari sanalah takdir besarnya mulai menemukan jalan. Poin 3. Ujian datang lebih cepat dari anak lain. Ada anak-anak yang seolah belum diberi waktu untuk benar-benar menjadi anak-anak. Saat anak lain masih tertawa tanpa beban, ia sudah belajar tentang kehilangan. Saat yang lain masih merasa dunia aman, ia sudah mengenal rasa takut, kecewa, dan tanggung jawab yang terlalu besar untuk usianya. Inilah ciri yang paling sering muncul pada jiwa terpilih. Hidupnya tidak pernah benar-benar mudah sejak awal. Ujian itu bisa bermacam-macam. Ada yang lahir dalam keluarga penuh konflik. Ada yang tumbuh dalam keterbatasan ekonomi. Ada yang terlalu dini merasakan kehilangan figur penting. Ada pula yang harus memikul peran dewasa menjadi penenang, penyangga, atau pengalah padahal jiwanya sendiri masih rapuh. Bukan karena Tuhan kejam, justru karena jiwa ini dipersiapkan lebih awal. Seperti besi yang akan dijadikan pedang, ia tidak ditempa saat sudah dingin. Ia ditempa sejak panas, agar kelak tidak mudah retak. Namun bahaya terbesar bukan pada ujiannya, melainkan pada ketiadaan pendampingan. Banyak orang dewasa berkata, dia kuat kok, dia kelihatan baik-baik saja, dia nggak pernah mengeluh. Padahal diamnya bukan berarti tidak terluka. Diamnya seringkali adalah cara bertahan. Anak jiwa terpilih belajar satu hal lebih cepat dari anak lain, bahwa hidup tidak selalu adil. Dan kesadaran ini membuatnya dewasa sebelum waktunya. Jika tidak dijaga, ia bisa tumbuh menjadi anak yang memendam segalanya. Tidak menangis, tapi juga tidak merasa. Tersenyum, tapi kosong. Namun jika didampingi dengan tepat, ujian dini ini akan menumbuhkan ketangguhan tanpa kekerasan, kebijaksanaan tanpa kesombongan, kedewasaan tanpa kehilangan empati. Orang tua perlu sadar, anak yang kuat bukan anak yang tidak pernah jatuh, tetapi anak yang jatuh dengan ditemani. Karena jiwa terpilih tidak butuh dipercepat, ia butuh dipeluk dalam prosesnya. Poin 4. Kepekaan spiritual yang tidak biasa. Ada anak-anak yang sejak dini hatinya mudah bergetar, bukan oleh hal-hal besar, tetapi oleh hal-hal yang sunyi. Ia bisa terdiam lama saat mendengar doa. Ia bisa tersentuh oleh ayat, nasihat, atau kisah kebaikan. Ia bertanya tentang Tuhan bukan karena disuruh, tetapi karena hatinya penasaran. Pertanyaan-pertanyaannya sering mengejutkan orang dewasa, kenapa orang baik bisa menderita? Kalau mati itu kemana? Kenapa Tuhan tidak langsung menghilangkan kejahatan? Ini bukan pertanyaan anak biasa. Ini pertanyaan jiwa yang sedang mencari makna. Kepekaan spiritual ini sering tidak disadari. Bahkan kadang dianggap berlebihan, terlalu serius, atau tidak sesuai usia. Padahal, jiwa terpilih memang sering diberi rasa lapar akan kebenaran sejak dini. Ia tidak nyaman dengan kepalsuan. Ia resah melihat ketidakadilan. Ia mudah gelisah jika melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nuraninya. Namun kepekaan ini juga membuatnya mudah terluka. Ia merasakan rasa bersalah lebih dalam. Ia memikul beban moral yang kadang bukan tanggung jawabnya. Ia bisa menyalahkan diri sendiri atas hal yang tidak bisa ia kendalikan. Disinilah peran orang tua menjadi sangat krusial. Jika kepekaan spiritual ini diabaikan, anak bisa tumbuh dengan rasa takut berlebihan terhadap Tuhan. Bukan cinta, namun jika diarahkan dengan lembut, ia akan tumbuh dengan hubungan batin yang hangat dengan Sang Pencipta. Bukan karena dipaksa taat, tetapi karena hatinya memang rindu. Anak dengan jiwa terpilih tidak perlu ditakut-takuti dengan hukuman. Ia perlu dituntun untuk memahami makna. Karena jiwa seperti ini kelak bukan hanya beribadah untuk dirinya sendiri, tetapi menjadi cahaya bagi sekitarnya. Anakmu bukan kebetulan, dia amanah. Setelah memahami semua tanda ini, satu hal harus disadari dengan jujur. Anak dengan jiwa terpilih tidak pernah hadir secara kebetulan. Ia tidak lahir di keluarga tertentu tanpa alasan. Ia tidak ditempatkan di tanganmu secara acak. Dan ia tidak menjalani hidup yang berat sejak kecil tanpa maksud. Tuhan tidak salah memilih orang tua. Jika anakmu memiliki hati yang lembut, sering merasa berbeda, ditempa oleh ujian lebih awal, dan memiliki kepekaan batin yang dalam, maka besar kemungkinan ia bukan dititipkan untuk sekadar berhasil, melainkan untuk membawa makna. Namun amanah selalu datang bersama risiko. Banyak jiwa terpilih yang tidak pernah sampai pada takdir besarnya, bukan karena mereka lemah, tetapi karena tidak pernah dipahami saat mereka paling membutuhkan.
Mereka diminta kuat, padahal seharusnya dijaga. Mereka diminta menyesuaikan diri, padahal seharusnya dipeluk dalam perbedaannya. Dan tanpa sadar, dunia memaksa mereka menutup cahaya yang seharusnya bersinar. Jangan padamkan cahaya itu. Jika kamu orang tua dari anak seperti ini, tugasmu bukan membentuknya menjadi seperti yang lain. Tugasmu adalah menjadi pelindung jiwanya. Dengarkan sebelum menghakimi, peluk sebelum menuntut, temani sebelum memperbaiki. Karena anak dengan jiwa terpilih tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Ia membutuhkan orang tua yang hadir. Suatu hari kelak, mungkin kamu akan melihatnya berdiri sebagai pribadi yang kuat. Bukan karena tidak pernah terluka, tetapi karena luka-lukanya tidak pernah diabaikan. Dan di saat itu, kamu akan mengerti. Kesabaranmu hari ini, kelembutanmu hari ini, dan kesediaanmu memahami hari ini, telah menjadi pondasi takdir besarnya. Jangan tergesa-gesa, jangan membandingkan, dan jangan memadamkan cahaya yang Tuhan titipkan melalui anakmu. Karena tidak semua orang tua dipilih untuk menjaga jiwa seperti ini. Dan jika amanah itu ada padamu, itu berarti kamu juga sedang dipersiapkan. Diamlah sejenak, lihat anakmu, dan bertanyalah pada hatimu sendiri. Sudahkah aku menjaga, atau justru tanpa sadar melukai? Semoga kita tidak hanya menjadi orang tua yang berhasil membesarkan anak, tetapi orang tua yang berhasil menjaga amanah langit.